Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rosidi, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraziza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902350014. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk badan hukum. Baik. Yang pertama, Handezak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya, gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek paten, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan, dan lain-lain. Handezak atau urusan perusahaan mencakup yang pertama, benda tetap atau tak bergerak, contohnya gedung dan tanah. Benda tetap tetapi bergerak, contohnya mesin dan kendaraan. Yang bukan benda adalah piutang, utang, dan relasi. Kemudian, koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Dalam bahasa Inggris, koperasi adalah kooperatif, dan dalam bahasa Belanda, koperasi adalah kooperatif. Artinya, kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan pengkreditan. Ciri-ciri koperasi dari dua segi. Dari segi ekonomi yang pertama, beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, tujuan mereka secara bersama-sama atau individu adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Kemudian, dari segi hukum, yang pertama, perkumpulan itu disebut koperasi. Yang kedua, apabila perkumpulan yang memiliki ciri khusus tersebut didaftarkan, sehingga memperoleh pengakuan sah dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Perkoperasian. Macam-macam koperasi. Yang pertama, koperasi primer, didirikan oleh dan beranggotakan seorang dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Syarat-syarat pendirian koperasi: yang pertama, rapat pembentukan koperasi. Yang kedua, surat permohonan pengesahan. Yang ketiga, pengesahan akta pendirian oleh pejabat. Yang keempat, pendaftaran akta pendirian. Yang kelima, penerimaan akta pendirian kepada pendiri. Yang keenam, pengumuman dalam berita negara. Yang kedua, ada yayasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu. Yang pertama, paling lambat 14 hari tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait. Yang kedua, setelah lewat 30 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan pada instansi terkait tidak diterima. Pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mendapat data atau keterangan jika terdapat dugaan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar. Yang kedua, lalai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga. Yang keempat, melakukan perbuatan yang merugikan negara. Baik, yang ketiga, ada perseroan terbatas atau PT dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995-40/2007. Ketentuan umum. Yang pertama, perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang didirikan. Yang kedua, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, RUPS adalah organ rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris.
Yang keempat, komisaris. Yang kelima, perseroan terbuka. Yang keenam, menteri. Wajib daftar PT dalam daftar perusahaan. Yang pertama, akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atau akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman. Besar modal PT yang pertama, modal dasar perseroan paling sedikit 20 juta rupiah. Yang kedua, modal yang ditempatkan atau disanggupi sekurang-kurangnya 20%, 25% dari modal pasar. Modal yang disetorkan paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan. Yang ketiga ada saham. Saham adalah saham dalam bahasa Indonesia disebut andil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegang. Dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Nominal saham. Penjelasan tentang nominal saham yang pertama, nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Yang ketiga, saham atas tunjuknya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang di perjanjian disetorkan penuh. Pemegang saham. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri. Laporan tahunan dan penggunaan laba. Laporan tahunan dan penggunaan laba, direksi mengajukan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Isi laporan tahunan antara lain yang pertama, perhitungan tahunan, neraca akhir, laba rugi, dan penjelasannya dibuat sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, neraca gabungan dan neraca masing-masing perseroan. Yang ketiga, laporan keadaan jalannya perseroan serta hasil yang dicapai. Yang kelima, rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan. Yang keenam, nama anggota direksi dan komisaris. Yang ketujuh, gaji dan tunjangan lain untuk direksi dan komisaris. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.